Jangan lupa guys, subscribe, like, komen, notifikasi loncengnya dinyalakan. Bukan sulap, bukan sihir. GMC kembali hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Bang Rizky Renaldi, yang akan memandu kalian semua untuk menikmati video-video dari channel kami yang mengangkat inspiratif daripada narasumber yang akan saya bawa pada malam hari ini. Ya, langsung saja. Kali ini saya akan bertanya-tanya nih kepada narasumber saya. Dia itu dulunya temannya Bang Memeng, tinggal di Kampung Ceger. Ini sekarang sudah menjadi, alhamdulillah. Siapa namanya Bang? Namanya Saman, Bang. Oh, Saman. Iya. Narasumber kali ini yaitu namanya Bang Saman, atau bisa disebutnya, panggilnya siapa nih yang enak nih? Panggilnya sih biasa Bang Memeng sih, Nana gitu. Bang Nana. Jadi kita manggilnya biar enak, Nana gitu, Bang Nana gitu. Langsung saja kita tanya-tanya kepada Bang Nana nih. Bang Nana, udah lama Bang Nana tinggal di Kampung Ceger? Wah, kalau di Kampung Ceger sih udah alhamdulillah ya Bang, dari kita kecil gitu. Iya. Ini kira-kira nanti jelas nggak nih kira-kira Bang Nana kalau pakai masker? Mohon maaf nih, kita semua udah alhamdulillah udah pada bebas vaksin pokoknya. Siap. Tuh, jadi boleh buka nih? Gak apa-apa ya, dibuka aja. Kita buka nih ya. Kita Udah pada vaksin semua ya. Alhamdulillah ya. Boleh dicek nanti kalau misalkan ini. Saya udah divaksin 2 kali, pakai vaksin Sinovac. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bang Nana. Bang Nana itu apa namanya? Ada hal apa sih nih bisa tertarik gitu sama di dunia pemadam gitu? Jadi awal mulanya dulu sih nggak ada niatan ya Bang ya. Namanya kita mau lulus kuliah, awal gitu tuh baru lulus SMK, kita pengen kuliah dulu nih tuh Bang. Cuman kan emang kuliah kita udah coba berbagai tes ya kan. Temen ada Bang ngajakin Bang itu katanya. Teman sekolah, lu mau nggak masuk pemadam gitu? Oh dia bilang, oh gimana masuk pemadam? Pakai duit ya? Pasti kan bilang kayak gitu semua orang ya kan. Kagak, gratis kok, dia bilang kayak gitu. Oh yaudah boleh, tapi gini, lu harus latihan dulu gitu. Oh latihan apa aja tuh? Banyak Bang latihannya Bang. Oke, jangan dijawab dulu nanti. Siap. Kita jawab itu semuanya. Nah, dulu tuh Bang Nana itu dari mulai SD, SMP, SMK, boleh disebutin nggak jurusannya apa dari pas udah ke SMK itu? Jurusan Bang Nana nih misalnya. Kalau SD-nya di mana gitu, SMP di mana? Siap. Dulu SD sih di Jamia Bang ya. Oh, SD Jamia. SD Jamia kita lanjut langsung ke SMP. SMP di mana? Tapi masuknya kalau itu sih Sanawiyah ya, MTS ya. Iya. Di MTS Alikwania gitu. Iya. Habis Alikwania kita lanjut langsung ke SMK. SMK 2 Bang. SMK negeri 2 ya? Iya. Nah, di situ Abang ngambil jurusan apa tuh Bang Nana? Saya ngambil multimedia Bang. Multimedia ya? Iya. Ada kaitannya nggak nih Bang Nana dari dari multimedia ke pemadam nih? Ada nggak sahabat pautnya? Sebenarnya sih nggak ada Bang. Kita udah beda alur banget gitu ya kan. Udah jauh lah kalau bisa dibilang gitu. Itu dia faktor, karena emang kita udah coba buat tes kuliah nggak masuk, akhirnya emang mungkin rezekinya di pemadam juga gitu. Bener. Alhamdulillah tapi ya. Alhamdulillah sekarang dinikmatin aja gitu Bang. Alhamdulillah. Nah, ini Bang Nana sendiri maksudnya demen sekarang alhamdulillah ya udah jadi anggota pemadam gitu ya. Ada nggak alasan Bang Nana gitu masuk pemadam? Apa gara-gara karena mohon maaf ya, apa memang kerjanya mengayomi masyarakat maksudnya begitu ya, apa gajinya gitu, apa gitu Bang Nana? Apa gitu, faktor apa yang menyebabkan bener-bener pengen jadi pemadam gitu? Awalnya sih dari awal sih kita kan emang udah
pengen gitu kayak kita ngebantu masyarakat ya kan awalnya. Nah kita juga sebenarnya kan awal takut bang sama api bang dulu ya kan, namanya kita ngadepin api gede kan, kita takut. Nah tapi kita di situ kita diuji mental kita bang ya kan. Yang awalnya kita takut jadi kita berani sama api nih bang gitu. Ya mau nggak mau ya sekarang yang kita libatin jadi ya pengayoman masyarakat bang. Betul. Oke guys, jadi begitu guys, nggak ada apa-apanya, maksudnya bukan karena sesuatu, berarti emang karena ya memang udah jalan ya mungkin ya. Nah lanjut, Bang Nana umur sekarang berapa nih Bang Nana? Sekarang umur masih 22 bang. 22. Bang Nana umur 22 luar biasa. Udah nikah apa? Aduh, Bang? masih bujangan bang. Masih bujangan. Yes, masih bujangan guys. Apa namanya? Calon. Ada nggak calon? Ya kalau calon sih alhamdulillah ada bang. Doain aja bang, biar lancar terus gitu bang. Udah ada nih ya? Udah ada bang. Udah ada guys ternyata. Aduh, cukup ditonton aja dah. Ya. Cuman untuk memilikinya kayaknya udah jauh dah pokoknya. Udah ada yang punya ternyata. Oke, makasih ini Bang Nana. Kita kembali lagi. Bang Nana sekarang kegiatannya apa nih selain Bang Nana, maksudnya kalau di pemadam gitu, kegiatan Bang Nana di pemadam gitu, ngapain aja gitu? Biasa kalau kita lagi piket nih bang ya, 1 kali 24 jam kan, seharian full tuh kita piket. Biasa awal tuh kita kan apel ya kan, apel dulu ya, kita cek unit, peralatan segala macam. Habis itu kita standby, kita piket ya kan. Biasa paling kita kalau misalkan ada kegiatan giat demo gitu ya kita ngepam penjagaan. Kalau memang nanti ada laporan evakuasi kucing atau kayak semacam evakuasi orang, penyelamatan dan lain-lain sebagainya. Jadi ketika demo itu yang diselamatin itu, maksudnya yang dievakuasinya maksudnya? Oh jadi kalau demo ini kita penjagaan bang. Kita kan namanya demo kan nggak ada yang tahu nih apa ada yang bawa bom ya kan, atau ada yang bawa bakar apa ya, kita udah standby di situ bang. Maka kadang-kadang yang kita lihat tuh masyarakat kita ini sebenarnya kita demo itu boleh, memang demo itu boleh nggak apa-apa, yang penting jangan anarki gitu. Kita juga, kita kan sama manusia kan, kita semuanya juga saudara gitu bang. Demo mah boleh karena ini negeri demokrasi, tapi tetap yang dibilang Bang Nana jangan sampai ada keributan apalah, bawa-bawa apalah. Dengerin dari kata Bang Nana tuh, boleh kita demo tapi tetap harus mematuhi gitu apa yang sudah ditentukan di dalam demokrasi tersebut. Oke, terima kasih Bang Nana. Lanjut Bang Nana nih, itu kan tadi kegiatan di ini ya. Nah saya sekarang mau nanya nih Bang Nana, keluh kesah nih Bang Nana nih sebelum menjadi pemadam gitu. Sekarang nih Bang Nana udah enak, alhamdulillah gitu. Dulunya nih Bang Nana apa sih yang menurut Bang Nana ya ada nggak sih kayak misalkan kayak frustasi lah, maksudnya kayak aduh kayaknya begini banget nih kayaknya gue nih, kayak misalkan di pemadam gitu, kata orang kan bayar gini, ternyata kan enggak gitu ya. Apa yang terberat gitu, cobaan yang terberat nih ketika ingin masuk jadi pemadam? Jadi dulu gini bang, cobaan terberat itu kita kan kita sebelum masuk pemadam kita latihan dulu bang. Latihan itu nggak sebentar, tahunan bang. Makanya yang orang lihat itu ketika kita udah jadi lumayan enak gitu ya kan, bisa masuk pemadam gitu. Tapi orang nggak tahu tuh prosesnya, yang tahu tuh hasilnya doang bang gitu. Nah itu kita ngasain tuh namanya asam garamnya, kita latihan ya kan. Dulu tuh kita nih pernah nih latihan sama Bang Memeng, malam-malam kita telanjang lari ya kan. Malam-malam kita sampai diliatin di sama orang sini, kata bilang orang gila apa segala macam. Kita cuek aja bang, namanya kita ada ikhtiar buat kesana kan. Betul. Ya kita itulah. Nah, yang terberat nih latihan menjadi pemadam itu apa nih? Sebenarnya gini bang, dulu kan aneh nggak bisa berenang ya bang ya. Aneh nggak bisa berenang, aneh benar-benar nggak bisa berenang. Akhirnya ya kalau emang kita mau jadi pemadam ya syaratnya kita harus bisa berenang bang. Tapi gimana caranya kita belajar berenang bang? Dulu sering aneh tenggelam bang, ya kan.
dari awal nggak bisa berenang, alhamdulillah sekarang jadi bisa berenang bang gitu. Jadi ada manfaatnya juga di pemadam gitu bang. Guys, jangan putus asa guys. Bang Nana juga dulu kagak bisa berenang guys. Ini bocah ceger, kampung ceger. Karena sekarang saya emang lagi pengen angkat-angkat kisah dari orang ceger nih. Di ceger itu ternyata guys, kirain saya guys ya. Kirain paling adanya ya kayak misalkan ngaji, main hadro, main pukulan. Ternyata alhamdulillah guys di ceger juga ada yang jadi sebagai pemadam guys. Bang Nana nggak bisa berenang dulu. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang ya, berkat itu semua karena emang kita sungguh-sungguh gitu ya, alhamdulillah. Jadi kita nggak bisa bahasanya, oh rumah enak, ada proses yang lebih berat di balik itu semua. Oke Bang Nana, kita lanjut. Nyampe berapa kali Bang Nana, ada nggak kegagalan? Kegagalan? Ada sih bang, itu kegagalan hampir setahunan kita gagal ya. Kita dulu namanya lari itu kita nge-push bener-bener lari. Itu kan kita namanya lari kan kita dites 12 menit bang. Ya kan minimal itu kita dapat 5. Itu untuk satu putaran itu sekitar 400 meter bang. Nah itu kan jadi target kita juga gitu ya kan. Kita benar-benar fisik makannya kita semua dijaga. Sempat dulu frustasi gitu. Ketika kita gagal kita frustasi. Saya juga di pemadam bukan sekali langsung masuk bang, 2 kali saya tes. Pertama awal gagal, yang kedua saya coba lagi bang, saya semangat, saya bangkit lagi gitu, ya kan. Buat buktiin kalau emang di pemadam tuh pure bener-bener nggak ada uang sama sekali gitu. Emang yang dicari tuh bener-bener yang fisiknya bagus, yang masih ibaratnya jiwa mudanya masih membara lah gitu. Nah itu Bang Nana apa namanya? Tadi tuh saya lupa tuh mau nanya apa tuh kayak misalkan Bang Nana misalkan lagi down banget nih ya, lagi down banget nih ketika Bang Nana gagal nih mencoba gitu kan ya, masih terus gitu mencoba. Ini apa nih yang dilakukan Bang Nana nih? Penyebab pendorongnya Bang Nana, gue gagal, gue harus bangkit lagi, apa gitu yang menyebabkan semangat gue nih, gue kudu nih walaupun gue gagal gue coba lagi, apa nih pendorongnya nih kira-kira? Yang pertama sih yang nomor 1 itu dari orang tua bang, dorongan dari orang tua, supportnya dari orang tua ya kan. Yang kedua ya kita kembali lagi kita sama yang di atas, kita berdoa ya kan, kita sama-sama punya Tuhan, punya apa, kita berdoa, kita minta ya kan. Biar apa? Biar semua urusan kita dimudahin, biar kita digampangin gitu bang. Ya alhamdulillah kita kalau kita ngandalin yang di atas, kita ngandalin Tuhan, alhamdulillah semuanya lancar bang, berjalan lancar, alhamdulillah. Saya lulus juga gitu di pemadam. Yang terpenting mah Bang, kita ikhtiar juga ya. Iya bener bang. Oke. Jadi begitu guys, ikhtiar mah terus, doa juga terus. Ibarat kata orang kalau misalkan ikhtiar doang doa kagak, sombong itu namanya. Iya benar itu bang. Pasti kudu kuat ya emang ya. Nah ini Bang Nana sendiri di pemadam itu maksudnya ada pantangan tersendiri nggak buat para pemadam gitu yang lain gitu? Ada pantangan kayak misalkan ngelakuin sesuatu gitu, apa yang dilarang gitu yang kita kerjain kalau misalkan di pemadam, kayak misalkan kita kan apa ngerokok nih, mohon maaf nih, apa gimana gitu, kira-kira itu dilarang nggak? Sebenarnya sih nggak ada larangan ya bang ya. Larangan. Cuman karena kita kan masih muda, kita harus bisa jaga fisik kita juga bang itu. Biar kan yang muda-muda ini kan nanti itu setahun sekali itu ada tes bang, namanya ada jasmani kita. Kita tes lagi tuh bang, nggak bisa. Kita udah kerja udah masuk kita nggak ada tes, kita setiap itu ada tes. Mulai dari berat badan, tinggi badan, terus kita fisik lagi, kita push up, pull up, berenang, kita tuh semua dites lagi gitu. Oh, jadi begitu tuh. Iya, setiap tahun sekali tuh namanya. Tahun sekali. Ada yang namanya tes kesehatan juga gitu, psikotes segala macam. Kalau dari pemadam sendiri nih, ada nggak sih kayak misalkan larangan kita misalkan yang misalkan di rumah kita ngelakuin tapi di pemadam itu nggak boleh gitu, ada nggak kira-kira bang? Iya palingan kita gini aja sih bang ya, kalau larangan itu sebenarnya nggak ada ya. Lebih ibaratnya gini,
Maksud kita untuk himbauin ke masyarakat gitu, misalkan ya kayak contohnya kan kebanyakan terjadi kebakaran gitu karena kelalaian manusianya itu sendiri gitu kan. Ya paling kita berusaha jadi orang yang tertib aja gitu bang. Jadi semua terbiasa gitu karena hidup mandiri gitu. Emang itu didasarkan dari awal pendidikan kita. Kita sebelum masuk itu pendidikan bang, ada pendidikannya dulu gitu. Jadi menjadi pendidikan pun kita belum bisa ditentukan lulus, masih bisa gagal. Ada teman dulu patah kakinya, dia nggak lulus pendidikan, nggak berangkat gitu. Dan pendidikannya ya di situ kita benar-benar kita ditempa, kita diiniin. Dari pendidikan itulah kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi itu bang. Oke, jadi begitu guys. Nah nih Bang Nana, menarik nih tadi yang Bang Nana bilang itu yang sekisaran lari itu 400 meter jaraknya. Iya. Itu ngeprint apa gimana? Itu sih lari jogging bang. Yang penting kita dalam waktu 12 menit itu kita kuat lari. Minimal itu kita dapat 5 putaran bang. Oh 5 putaran minimal kita. Sebagusnya kita sih 8 putaran, nilai itu 100 kalau 8. Oh kalau 8 tuh. Dalam jangka waktu? Dalam jangka waktu 12 menit. 12 menit? Tanpa berhenti. Jogging boleh, nggak apa-apa. Di situ ada nggak kayak misalkan teman-teman Bang Nana nih yang kemarin pada latihan sama Bang Nana, ada yang ya mohon maaf ngerasa gimana gitu, kayak misalkan lari begini nih kayak ngerasa kayak kan kita kan bahasanya lagi pengen berjuang nih, pengen dapat begitu. Ada nggak yang ngeluh nih teman-teman Bang Nana nih, aduh kayaknya gua kuat nih kayaknya lari kalau begini nih. Ada nggak kira-kira teman-teman kayak gitu? Oh kalau kayak gitu sih banyak bang. Banyak kok. Iya, ada temen gini bang, saya punya cerita juga nih. Ini temen awal saya tes berdua nih bang, ya kan. Saya tes berdua, justru dia nih orang pede banget bang gitu bang. Ya emang kita tahu lah keluarga dia mungkin ada yang orang pemadam, dia bilang, udah gua nggak penting latihan ya kan. Yang penting gua udah bilang nih sama orang belakang ya kan, bawa orang belakang lah bang segala macam ya kan. Dia juga ibarat kata ya dia ibaratnya ngandain saya lah dari belakang saya gitu ya kan. Saya ajak, ayo bang latihan bang segala macam. Udah enggak, gue cuman butuh yang penting gue sehat aja. Fisik mah nomor sekian, yang penting gue sehat dulu gitu kata dia. Terus gimana tuh? Ya akhirnya kita lihat hasilnya, akhirnya dia nggak masuk bang. Karena dia mungkin ya kita nggak tahu juga ya. Ya sempet saya lari bareng sama dia, sempet saya dorong, ayo lari kita. Mau jadi pemadam nggak? Pemadam nggak cengeng kayak gini gitu. Ayo semangat terus, jangan lihat yang di belakang itu. Duh kita serahin diri kita semuanya sama yang di atas gitu. Jadi nggak sembarangan juga ya? Iya bang. Nggak mentang-mentang ada itu bahasanya ini ya? orang dalam lah bahasanya kalau orang ini. Oke, betul juga sih ya, karena kita ibarat kata kayak bahasanya apa? Cuman sebelah tangan doang. Iya, membalikan tangan semudah itu. Iya. Karena kan kita juga proses di kerjaan berat bang. Kalau kita nggak fisik nomor 1 kita berat. Selangnya aja itu beratnya lumayan bang. 4 kilo mah ada bang. Itu yang selang kecilnya 4 kilo bang ya kan. Belum lagi Beratnya gimana? Beratnya bang. Beratnya 4 kilo? 4 kilo. Kita jingjing gitu, kita bawa tuh 4 kilo beratnya. Belum lagi alat yang gede-gedenya itu ada lagi selang yang ukuran 5 mili berapa lebih lah sekian segitu ya kan, ada lagi tuh. Nah itu beratnya bisa sampai 10 kilo bang. Kita kalau kita gelar selang kita ini, apalagi belum lagi kita kondisi kita lagi nyempot ya, tekanannya itu tekanannya gede juga bang. Itu tekanan 5 bar aja kalau kita megang sendiri goyang, kita mau badan semana juga goyang, udah pasti goyang itu. Makanya minimal kita dibantu dengan 2 orang atau 3 orang, minimal tuh megang selang tuh 3 orang bang gitu. Ketika mengevakuasi sesuatu nih bang Nana, taruhlah misalkan udah pernah megang ini kan, misalkan kayak ngevakuasi rumah kebakaran gitu ya, itu yang paling agak susah gitu ngapain nih? Gimana nih? Paling susah kadang ini bang, sistem di ventilasi rumahnya itu ya kan, dia ada yang namanya pakai ini yang apa ya, teralis gitu bang, teralis. Tahu kan yang besi-besi itu, jadi kaca tuh ada besinya. Nah untuk kita anggota untuk masuk ke sana itu aksesnya agak susah bang, itu agak terlambat di situ gitu untuk evakuasi kebakaran. Nah
pernah juga bang kejadian kayak gini bang. Pernah saya di TKP itu kejebak gitu. Kejebak di lantai 3, saya evakuasi. Itu hampir saya udah mau pingsan hampir. Karena tuh terkepung asap di semua asap situ, ya kan. Karena kita ventilasinya itu tidak terbuka, Bang. Asap itu akan numpuk ke bawah ketika ventilasinya itu akan tertutup semuanya gitu. Makanya yang agak sulit nih, kadang-kadang kita rumah-rumah di Jakarta itu kan mungkin dia mikir takut kemalingan atau gimana diteralis semuanya ya kan. Padahal itu sebenarnya ya teralis itu kurang bagus, kurang efektif. Seakan dia mau bikin teralis, dia harus punya namanya pintu evakuasi. Harus ada jalur evakuasinya bang. Jadi biar anggota itu biar gampang juga masuk ke jalur evakuasi. Nah itu ada ada PR nggak itu ketika rumah yang misalkan kedapatan lagi yang berteralis, teralis ya? Iya teralis benar. Kira-kira ada nggak untuk anggota pemadam sendiri nih, gimana nih cara nanggulanginya gitu? Kira-kira? Iya terpaksa sih kita pakai alatnya namanya cut threader. Jadi itu alat buat motong teralis lah, buat besi-besi, bahan-bahan yang benar-benar emang dari besi semua gitu bang. Dan itu alatnya juga lumayan bang beratnya. Oh, berat juga. Iya berat juga bang semua alatnya. Masya Allah berat semua dah bang kalau kita ini mah. Berat pokoknya. Nah itu kan Bang Nana mengevakuasi rumah yang kebakaran ya. Apa aja nih yang udah Bang Nana evakuasi nih selain rumah-rumah kebakaran gitu selama ini? Iya banyak sih bang ya, termasuknya orang tenggelam ya kan. Tenggelam. Itu di mana tenggelamnya? Tenggelam ada sih dekat di sungai lah, model sungai pernah, di kali pernah ya kan. Danau pun pernah gitu. Itu emang harus manggil pemadam apa gimana? Iya, makanya sekarang nih pemadam nih tugasnya tuh yang orang tahu kan masyarakat pemadam itu cuma kebakaran aja ya. Padahal pemadam itu tuh fungsinya banyak bang. Namanya juga kan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Penyelamatan itu dalam kategori maupun di laut, di darat dan di udara pun termasuk pemadam. Hewan pun termasuk pemadam. Nggak peduli hewannya apa ya, kayak misalkan kucing apa gimana? Iya, kucing pun pasti kita evakuasi. Iya, kita evakuasi semuanya. Karena disitulah jiwa kita tanpa pamrih kita diperintahkan oleh atasan kita mau evakuasi kucing maupun orang maupun barang atau lain-lainnya. Iya. Jadi begitu ya. Banyak di sini nggak hanya cuma sekedar ya kita tahu kan pemadam ya kan pemadam kebakaran ya bawa selang baik gitu ya. Enggak guys, ternyata banyak yang dievakuasi oleh Bang Nana. Oke nih, makasih banyak Bang Nana. Kita lanjut. Nah ini Bang Nana nih enak nggak enaknya jadi pemadam bisa diceritain? Enak gak enaknya gini sih bang ya. Kalau saya sih semuanya saya nikmatin dengan prosesnya yang ada ya kan. Ya enggak enaknya gini bang. Pernah suatu kejadian ketika kita kebakaran. Ini himbauan buat masyarakat ya yang lainnya. Ketika kita terjadi kebakaran, diharapkan kita kasih akses jalan bang. Kadang di jalanan Jakarta itu yang sangat macet. Iya tolonglah kita prioritaskan ya kan untuk pemadam dulu. Karena di undang-undang pun ada itu. Undang-undangnya ada nomor mobil pemadam kebakaran itu di undang-undang nomor 1 bang gitu. Itu mulai dari jalan aksesnya kita udah terlambat. Makanya yang masyarakat tahu itu pemadam datangnya lambat, pemadam apa? Padahal kita tuh pas menerima berita kebakaran kita tuh 5 menit itu kita udah berjalan, udah meluncur, kita udah prepare semua, udah pakai baju, udah pakai APD yang lengkap. Kadang kita terhambat itu di tengah jalan. Ketika kita datang ke depan masyarakat, bukannya masyarakat ngebantu kita, malah masyarakat itu ya kita dikucilin lah, kita segala macam, malah kita diperhambat, dia malah menontonin kebakaran itu jadi sebuah tontonan gitu bang. Gitu. Padahal dia nggak memikirkan resiko gitu. Padahal dengan kondisi api yang 5 meter aja deh bang dari kita nih, itu panasnya tuh beda bang, itu panas banget bang. Kita juga kalau misalkan nggak pakai baju juga kita baju APD yang dari pemadam itu bang, kita juga nggak kuat bang sebenarnya gitu. Oke guys, itu guys saran nih dari anggota nih pemadam nih, tolong kasih akses jalan buat pemadam. Ketika pemadam lagi telat jangan dikata-katain karena apa? Mungkin
karena di daerah-daerah, mohon maaf, Jakarta ya kan, karena ya susah ketika ada kebakaran malah ditontonin, ketika pemadam mau masuk disangkanya mana sih telat. Nggak boleh begitu. Oke, ini mah himbauan, tolong nih dari kata Bang Nana, tolong ini mah siapapun masyarakatnya. Oke Bang Nana, itu ya yang gak senangnya. Yang enaknya apa nih Bang Nana ya? Pokoknya kayak hati itu rasanya gimana gitu ya, alhamdulillah gitu. Gimana, Bang? Yang enaknya kita gini sih Bang, ketika kita berhasil nyelamatin nyawa orang pun itu kita seneng gitu. Kita mikirnya gini Bang, kalau posisi kita nih ya kan, posisi itu orang tua kita tolong, kita menganggap yang kita fokus itu sebagai orang tua kita sendiri, sebagai saudara kita sendiri. Jadi kita semuanya ikhlas gitu. Ketika orang pun ya kita di pemadam ini memang orang ada yang bilang katanya kalau kita nyempot rumah orang pemadam dibayar sama orang itu ada harganya, ada targetnya. Padahal itu kita nggak sama sekali, 0%. Tidak dipungut biaya gitu. Ketika ternyata pas misalkan evakuasi ini nih. Iya. Oh bener. Itu bener-bener nggak ada bayaran? Nggak ada bayaran Bang. Kita itu udah semuanya ditanggung oleh pemerintah. Jadi mungkin ya buat yang belum tahu nih ya, saya juga sih baru tahu ini. Ternyata nggak ada guys, nggak ada. Jangan mentang-mentang mau ada lu enak lu datang telat tapi gue bayar, nggak gitu. Ternyata kata Bang Nana nggak begitu ternyata guys. Oke kita lanjut Bang Nana. Nah nih Bang Nana sering gak nih main-main sama Bang Memeng nih ya kan? Dulu sih Bang pernah sih ya, hampir sering kali Bang ya sama Bang Memeng kita ya kan. Dulu kita juga pernah lomba ajan Bang sama Bang Memeng. Dulu cuman saya dulu nyalinya ciut Bang, ketika saya disuruh juara, saya suruh ajan waktu bulan Ramadan, saya kagak datang Bang. Saya kabur Bang. Ya luar biasa ya. Oh Bang Memeng juga dulu lomba ajan ya? Lomba ajan juga Bang. Bang Memeng termasuk orang yang waduh suaranya the best lah gitu Bang. Termasuk dia juara juga Bang. Biasa Bang Memeng. Apa namanya? Sekarang masih main sama Bang Memeng gitu? Sekarang sih alhamdulillah sih Bang ya masih main ya. Sekarang nih emang saya udah lama juga waktu itu udah nggak ketemu ya kan. Mungkin orang-orang lain juga pada bingung anak-anak ya si Nana kemana itu gitu. Ya itulah yang saya ceritain. Yang lain tuh nggak perlu tahu prosesnya. Yang orang tahu tuh apa hasilnya ya kan. Orang Jawa kan bilang Pak Ijo, Pak Ijan. Orang kerja, orang jajan. Begitu Bang. Oke. Makasih banyak nih Bang Nana atas semuanya nih ya. Bang Nana udah nyeritain semua tentang gimana jadi pemadam itu. Oke nih Bang Nana, terakhir ya kesan-pesannya lah buat mungkin ada yang pengen jadi kayak ngikutin jejak Bang Nana nih. Bang Nana boleh kasih tahu dah bagaimana caranya ya, bagaimana prosesnya gitu ketika pengen jadi pemadam gitu. Ada aja. Ya buat kalian semua yang pengen mau jadi pemadam kayak saya, yang pertama itu niat Bang. Hatinya dulu, niatin dulu nih. Niat dulu nomor 1 itu. Ya kan? Yang kedua itu kita usaha kita apa? Ya kan? Usaha kita ya latihan. Ketika kita ada latihan ya jangan lupa kita berdoa sama yang di atas. Kita semua kita serahin. Ketika kita gagal ya bangun, ya bangkit gitu. Jangan kita malah udah gue nyerah, gue down ya kan. Namanya kita ikhtiar nggak ada salahnya juga Bang ya kan. Dan kita coba pun kita gratis gitu loh, nggak dipungut biaya gitu ya kan. Tidak ada yang dirugikan sebenarnya. Sebenarnya situ sih Bang kuncinya. Kuncinya itu ya. Buat menjadi orang yang lebih baik Oke, lagi. Guys, itulah perbincangan saya pada malam hari ini dengan Bang Nana. Alhamdulillah nih, makanya ya orang Ceger. Udah sekarang ya alhamdulillah udah masuk jadi pemadam. Oke, terima kasih banyak nih Bang Nana atas perbincangan kita malam hari ini. Sama-sama Bang. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau misalkan saya acak-acak gitu bahasanya. Enggak apa-apa Bang. Ini motivasi juga buat yang lain. Siapa tahu yang lain pengen daftar di pemadam, silakan. Itu tidak dipungut biaya sepersen pun. Oke, siap. Oke,
Itulah perbincangan saya bersama Bang Nana. Jangan lupa sebelum saya tutup, saya memperingatkan kembali, jangan lupa jika ingin terus menonton channel kami, bukan sulap bukan sihir, GMC kembali hadir. Ini mah gratis. Tolong minta bantuannya, supportnya untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar di kolom komentar yang baik-baik sesuai pedoman dari pihak tertentu. Oke, saya cukupkan pada malam hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.